Selamat pagi buat Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, jikalau kita tetap di dalam pimpinan Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan diawali dengan saat teduh. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Dari pertama, kedua, intro, ketiga, dan keempat. Ibadah kita pada pagi hari ini dilandasi bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin.
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kita akan bersama-sama memperhatikan nas pembuka di dalam ibadah pada hari ini yang diambil di dalam kitab Kejadian 48 ayat 11 dan 12. Demikianlah bunyinya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat kamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, kita akan nyanyikan pujian Ku Tinggalkan Dosaku, KPPK 185. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi ini. Di dalam segala kelelahan kami, dalam segala kelemahan kami, dalam suka ataupun duka kami bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh melihat anugerah Tuhan cukup bagi kami untuk berani melangkahkan kaki kami ke dalam rumah Tuhan. Sesungguhnya kami menyadari ini bukan suatu kebetulan atau kesengajaan ataulah keinginan kami, tetapi karena Tuhan sendiri yang menggerakkan hati kami melalui Roh Kudus yang Engkau tahu dan tempatkan di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kami memulai bahkan melanjutkan akan ibadah kami sampai pada akhirnya nanti, tentulah di dalam kehidupan keseharian kami seringkali kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Entah itu tidak menyukakan akan hati Tuhan, ataupun juga mendukakan akan hati sesama kami, bahkan orang-orang yang paling dekat di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan
Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami memuji nama Tuhan, kami belajar memberikan persembahan kepada Tuhan, bahkan mengikuti perjamuan kudus Tuhan, mengingat akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami pun dilayakkan oleh Tuhan. Berkati ibadah ini sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus yang akan menguasai seluruh ruangan ini. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi ini. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 dan 15. Demikianlah bunyinya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai buat Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan nyanyikan satu pujian seperti Yesus 292. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Supon, kita akan mendengarkan pujian dari program ini. Silakan.
menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami pada hari ini. Kami sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2024. Dan hari ini kami akan bersama-sama akan mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus berikan kami pencerahan, sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar dan kami menghidupi itu dalam kehidupan kami. Urat untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, kemudian jemaat sekalian akan membaca ayat yang bernomor genap bergantian sampai ayat yang ke-11. Udah mendapatkan semua? Ada yang masih belum ketemu natsnya? Udah dapat ya? Oke, kita akan mulai membacanya secara bergantian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan
rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah dia menjadi orang yang mengadakan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam bentuk Allah dan dalam kesesaran dan Allah sebagai diri yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya pada saat sampai mati, bahkan sampai mati dari kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam Yesus berkudus dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik? Baik ya, semuanya kita bersukacita di dalam Tuhan, khususnya tinggal beberapa hari lagi. Hari ini sudah tanggal 4 dan tinggal 6 hari lagi kita mau Kyonghi-Kyonghian. Ya, kenapa? Karena bicara tentang Kyonghi itu bicara juga tentang amplop warna merah, angpau. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di minggu pertama di bulan yang baru, Februari 2024. Bicara tentang pengosongan diri Yesus, patron hidup kekristenan. Tadi waktu saya hadir ibadah, saya lihat Pak Rudi. Pak Rudi potongan rambutnya potongan rambut baru. Pak Rudi pada waktu datang ke tukang cukur, kan tukang cukur akan tanya, Pak, mau cukur rambutnya model seperti apa? Betul nggak seperti itu? Mau pergi ke salon pun kita suka ditanya, mau modelnya seperti apa? Kita mungkin nggak punya gambaran, dan tukang cukurnya atau tukang salonnya kasih gambaran buat kita. Biasanya itu ditempelin ya, poster di depan kaca yang akan tukang cukur itu akan mencukur kita, ditempel. Kita tinggal tunjukkan, wah kayaknya saya wajahnya cocok dengan model seperti ini. Mungkin baru ini waktu datang, Pak, saya modelnya mau seperti itu Pak, yang pojok kanan. Harapan ketika kita sudah memilih model seperti itu, jadinya persis nggak dengan itu? Mirip-mirip lah. Meskipun nggak persis nggak apa-apa, yang penting mirip modelnya seperti itu. Dulu saya pernah punya pengalaman, datang ke tukang cukur. Saya bilang, Pak, tolong cukur rambutnya model seperti itu, tapi tolong jangan terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek nanti berubah banget tuh wajahnya. Ya Pak, saya ngerti. Dia mulai potong. Setelah selesai saya lihat wajah saya, kok jadi beda kayak gini Pak? Apa nggak salah? Saya tunjukkan model seperti itu. Tapi itulah resikonya. Jadi ketika hari ini kita bicara tentang kita menjalani hidup di tengah dunia, kita seringkali membutuhkan contoh atau model untuk bisa kita ikuti. Dari mulai hal yang sederhana, seperti tadi waktu kita mau datang untuk potong rambut, kita membutuhkan model apa yang menjadi potongan rambut bagi kita yang cocok. Kemudian ketika kita juga akan membuat pakaian, ibu-ibu kalau bikin pakaian biasa suka kasih contoh gambar kan, ya, bawa ke tukang jahit, ada kain lalu katakan, Ibu, saya mau bikin pakaian yang modelnya seperti ini. Ada contoh. Kalau kita juga mau membeli rumah, kita datang di kompleks perumahan, kita lihat di pengembang itu, kita tanya kepada sales yang menawarkan perumahan di sana, ada nggak contoh model dari rumah yang akan saya beli? Dia akan perlihatkan itu. Bicara tentang patron, yang hari ini bicara tentang pengosongan diri Yesus, patron hidup kekristenan.
Bicara tentang patron itu bukanlah sesuatu yang asing bagi seorang tukang jahit. Siapa di sini yang profesinya jadi tukang jahit? Ibu Abau ya. Ibu Abau, bicara tentang patron bukan satu yang asing kan? Hal yang biasa. Kenapa patron itu sangat penting ketika seorang penjahit akan membuat pakaian? Sebelum dia akan memotong kain yang akan dijadikan pakaian itu, dia akan buat dulu patronnya. Patronnya dibikin di mana biasanya di bawah? Di kertas ya, betul ya. Ada yang di kertas koran, ada juga di kertas yang biasanya buat tukang jahit. Dibikin dulu dengan ukuran-ukuran. Setelah selesai, apa yang dilakukan dengan patron itu? Akan dijiplak di atas kain, dia akan dijadikan pakaian. Dijiplak di sana. Setelah dijiplak, mulai dipotong dan mulai dijahit. Yang pada akhirnya itu akan menjadi pakaian yang indah untuk bisa kita kenakan. Nah, demikian juga ketika kita bicara tentang kita menjalani hidup kekristenan kita. Kita semua yang hari ini hadir dalam ibadah tentu sudah mengaku saya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaan bagi kita, siapakah yang menjadi patron kehidupan kekristenan kita? Betul, Yesus. Jawaban yang paling enak kita katakan, saya seorang Kristen, tentunya pribadi yang menjadi patron buat kehidupan kekristenan saya, Kristus. Itu seringkali di dalam ucapan. Tapi dalam prakteknya gimana? Gimana dalam prakteknya? Bukankah kalau kita lihat realita kenyataan hidup seorang Kristen yang dia jalani membuat kita kadang-kadang bisa geleng-geleng kepala? Betul? Saya belajar di dalam Alkitab, saya dengar khotbah, Yesus kayaknya nggak pernah ya hidupnya misalnya ngapain? Suka gosipin orang nih. Pernah nggak baca di Alkitab Yesus sedang gosipin orang nih? Kalau kita? Oh, nggak usah ditanya lagi dah. Itu udah kebiasaan saya. Jadi kalau kita bicara tentang saya seorang Kristen, tentu saja kita mau menjadikan Kristus menjadi patron kehidupan kekristenan kita. Berbicara tentang pengosongan diri, ini nampak dalam kehidupan seorang tokoh yang ditulis dalam Alkitab. Di dalam nas pembimbing hari ini, Kitab Kejadian pasal 48 ayat 11 sampai 12 bicara tentang tokoh Yusuf. Yusuf pada waktu nas ini dikatakan, dia posisinya sebagai apa waktu itu? Yusuf. Tadi kan udah dibaca ya di dalam Kejadian pasal 48 kan? Coba saya akan bacakan sekali lagi Kejadian pasal 48. Coba kita lihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini, ayat 11 dan ayat 12. Disebutkan seperti ini. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Oli pernah sujud di depan papa nggak? Benar? Nggak pernah ya? Siapa di sini yang jadi anak pernah sujud di depan bapaknya? Ada? Kita bayangkan Yusuf pada waktu itu pribadinya sebagai seorang apa? Orang nomor 2 di Mesir. Kaki tangan Firaun, bisa dikatakan Perdana Menteri Mesir. Tinggi nggak posisinya? Tinggi. Sedangkan Yakub, bapaknya, posisinya apa? Hanya sebagai orang tua, bapak daripada Yusuf. Jauh nggak beda posisinya? Kalau lihat dari pangkat kedudukan, beda jauh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf di hadapan bapaknya Yakub? Dia dikatakan dia sujud sampai mukanya sampai di mana? Di tanah. Olive belum pernah ya lakukan itu ya di depan bapak ya. Belum ya. Kalau Olive lakukan kaget bapak. Ya pasti kaget.
Wow, si Oli pasti ada apa-apanya nih. Ya. Jadi kita lihat pribadi Yusuf, dia bisa melakukan hal itu karena apa? Dia telah mengosongkan diri. Kalau dia sadar, aku seorang penguasa di Mesir, aku tidak mau sujud, apalagi berlutut sampai mukaku sampai di tanah. Enggak mau. Tapi karena Yusuf mengosongkan dirinya, dia merendahkan diri sedemikian rupa, sehingga dia mau melakukan tindakan itu, berlutut sampai mukanya menyentuh tanah. Karena dia mengosongkan diri. Ini keteladanan yang ditunjukkan oleh Yusuf. Nah, bagaimana ketika kita bicara hari ini pengosongan diri Yesus patut hidup kekristenan kita? Kita belajar dalam diri Yesus sendiri. Apa wujud pengosongan diri Yesus? Kalau kita baca di dalam Filipi pasal kedua tadi, dituliskan seperti ini. Walaupun Yesus dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekarang ini menjelang Pilpres, pemilu, bentar lagi kita akan ikuti tanggal 14 Februari. Cukup menghebohkan ya. Selama kita ikut pemilu tahun ini, itu banyak sekali hebohnya. Tahu ya, jelas ya? Ada calon yang masih menjabat sebagai apa? Titelnya anak presiden. Hebat ya? Semuanya bisa diatur. Dia ingin tunjukkan, aku anak presiden, siapa yang berani dengannya? Benar. Kita lihat segala gerak-geriknya, dan itu sudah terekspos, bukan satu hal yang bisa disembunyikan. Bagaimana seorang yang dianggap punya posisi, punya kedudukan penting, dia bisa melakukan apapun dan orang harus maklum dengan yang dia lakukan. Nah, kita belajar dalam diri Yesus. Yesus dikatakan walaupun dia di dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu harus menjadi milik yang harus kita pertahankan. Kalau di antara jemaat yang hari ini hadir, ada nggak yang masih keturunan punya darah biru? Ada, darahnya merah semua ya. Ada nggak yang darah biru? Darah biru itu seperti ini. Dulu kakek saya itu salah seorang raja penguasa di daerah kampung saya. Itu termasuk darah biru. Biasanya kita mau bangga nggak kalau punya garis keturunan darah biru? Bangga. Bangga sekali. Gak tahu di sini ada nggak ya? Nggak ada ya kali ya. Kita darah merah semua ya. Pak Yun ada ya? Darah apa Pak? Dari Keraton Jogja Pak. Dari Keraton Jogja. Wah, kalau gitu kita harus menghormati Pak Yun. Ya, biar gimana Pak Yun itu punya garis keturunan Keraton Jogja, punya garis darah biru. Nah, kita belajar dalam diri Yesus, walaupun dia dalam rupa Allah, dia Allah sendiri. Di dalam kita memaknai Allah Tritunggal, Kristus sang anak itu. Tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia pertahankan. Tetapi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Dia kosongkan dirinya. Dan dalam dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mudah nggak Bapak Ibu? Seorang sudah punya kedudukan tinggi, mengosongkan diri sampai menjadi seorang hamba. Mudah nggak untuk melakukan itu? Kalau seorang yang punya kedudukan rendah mau jadi punya posisi yang tinggi, lebih mudah nggak? Wajib mumpung orang bilang. Ya, ada kan yang berlaku seperti itu ya? Belum ada apa ya istilahnya pencapaian apa-apa, tapi sudah menganggap seperti seorang yang hebat sekali. Lihat waktu acara debat presiden, wakil presiden yang keempat. Lihat di TV ya. Debat wakil presiden. Bandingkan antara seorang yang sudah jadi profesor
dengan yang belum jadi apa-apa. Seperti dia memposisikan diri seperti apa? Ini belum profesor loh, ini profesor. Menganggap diri lebih profesor dari profesor. Ini yang terjadi kan? Jadi kalau seorang yang nggak punya apa-apa, posisi rendah sebagai seorang hamba untuk jadi seperti tuan, pimpinan majikan lebih mudah. Tapi kalau seorang yang punya posisi tinggi, bahkan tertinggi, untuk merendahkan diri, mengambil posisi sebagai hamba, itu sulit. Harus mengosongkan diri. Tapi inilah Yesus lakukan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Enak gak kalau jadi sama seperti manusia? Yesus kan Allah, dia tidak terbatas. Tapi ketika dia jadi manusia, dia dibatasi enggak? Dibatasi. Waktu Yesus ada di Galilea, dia bisa nggak ada di Yerusalem? Ingat loh, jadi manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini misalnya, Ibu Adi ada di gereja. Coba telepon di rumah Ibu Adi, ada nggak di rumah? Ada nggak di rumah? Nggak ada. Ibu Adi hanya ada di gereja, dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus ketika dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di Galilea waktu dia jadi manusia. Beda pada waktu dia sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan, itu dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia dibatasi. Jadi manusia itu serba terbatas. Betul ya? Serba terbatas. Kita kalau tadi ketika kita hadir sudah dikasih perjamuan kasih ya. Hari ini makan besar nih. Makan nasi, ada lauknya, ada macam-macam. Kenyang nggak? Bapak Ibu yang hadir. Kenyang ya? Tapi kenyangnya tahan berapa lama? Kan jadi pertanyaan bagi kita kan? Kenyangnya tahan berapa lama? Sampai sore bisa tapi tetap kenyang? Enggak. Mau sekenyang-kenyangnya kita makan pagi ini, nanti siang juga lapar tuh. Karena keterbatasan. Jadi segala sesuatu itu mengalami yang namanya keterbatasan sebagai manusia. Dan Yesus telah mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Dan yang ketiga yang dia lakukan, ketika dia menjadi manusia, dia pribadi yang taat. Taat kepada perintah Bapaknya. Dan itu dia taati sampai mati. Bahkan dikatakan dia mati di atas kayu salib. Ini pengosongan diri Yesus. Selain dia dikatakan dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, sama seperti manusia. Sebagai manusia, dia taat sampai mati. Itu yang Yesus telah lakukan, bicara tentang pengosongan diri. Yang harus dia mempertahankan posisi tingginya, dia Allah, sang pencipta itu. Tapi dia merendahkan diri, dia kosongkan itu. Sehingga kalau ada orang tanya kepada kita, Yesus kan Tuhan, betul? Tapi kok Tuhan bisa mati? Benar kan? Orang suka bilang, Yesus kan Tuhan, betul Tuhan. Tapi kenapa dia mati? Karena orang yang bertanya lupa. Selain Yesus Tuhan, dia juga manusia saja. Dalam kemanusiaan itulah dia menyelesaikan misi penyelamatan itu dengan mati di atas kayu salib. Kalau kita mengambil patron pada Yesus yang telah mengosongkan diri, maka di dalam relasi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, itu akan nampak dikatakan. Sehingga Paulus di dalam surat Filipi ini dia katakan gini, kalau engkau ada di dalam Yesus, Yesus menjadi patron dalam hidup kekristenanmu, maka di dalam Yesus itu ada yang namanya nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itu yang harusnya nampak.
Tapi dalam realita hidup kita, apakah ini nampak? Kadang-kadang nggak nampak. Pertanyaan bagi kita, kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Bagaimana seharusnya cara kita untuk bisa mewujudkan apa yang seharusnya nampak dalam kehidupan seorang yang menjadikan Kristus sebagai patron dalam hidupnya? Rasul Paulus mengungkapkan ada 3 hal yang harus kita perhatikan betul-betul. Hal yang pertama itu dikatakan, hendaklah engkau untuk bisa mewujudkan itu hidup sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Sehati sepikir. Kita hari ini ada di dalam gereja Tuhan di GKI Agape Hospital Matimas. Kita sama-sama menjadi keluarga Allah dalam gereja ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah sehati sepikir untuk bersama-sama melangkah ke depan? Kadang-kadang nggak sehati sepikir ya. Kita mau pikiran saya sendiri. Hal yang kedua dikatakan, kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Mendapat pujian orang itu enak nggak Bapak Ibu? Enak nggak mendapat pujian orang? Berbunga-bunga tuh. Ya, kalau misalnya hari ini kita hadir dalam ibadah, orang bilang, waduh kamu tampilnya cantik banget di hari ini. Berbunga-bunga nggak? Berbunga ya. Kalau orang bilang jelek banget kamu hari ini, rasa hatinya seperti apa? Aduh, sakit hati. Tiap orang pasti merindukan puji-pujian itu. Tetapi firman Tuhan katakan, sebagai orang yang telah menjadikan Yesus sebagai patron hidupnya, dia tidak mencari puji-pujian sia-sia itu. Hati-hati loh kalau ada orang puji kita loh. Jangan-jangan pujiannya itu cuma untuk ngeledekin kita. Orang puji kadang-kadang bisa kebalikannya dari apa yang kita tampakkan, betul? Orang suka seperti itu. Di zaman sekarang ini, banyak yang sudah menjadi pribadi orang-orang yang suka menjilat. Tahu maksudnya menjilat ya? Udah jelas-jelas ini jelek, tapi dipuji-puji, diangkat-angkat. Seperti pribadi yang berprestasi. Wah, parah seperti ini. Ini terjadi di zaman sekarang ini. Saya kadang-kala ketika mendengar komentar-komentar orang ya, ketika tampil sosok berbagai macam pasangan-pasangan calon atau calon-calon legislatif seperti itu ya, caleg-caleg, wah dipuji-puji semua kan? Ya, puji semua ini itu. Apa faktanya benar seperti itu? Jangan-jangan pujian sia-sia itu, ngeledekin dia sebetulnya. Dan Yesus katakan, firman Tuhan ini menghendaki tiap orang tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dikatakan, hendaklah kita rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Ini memang susah, betul. Kembali kita lihat apa yang menjadi patron buat hidup kita. Ini Yesus telah nyatakan melalui pengosongan diri. Dan yang ketiga dikatakan, cara kita untuk bisa mewujudkan hal ini, kita jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam artian tidak menjadi seorang yang egois dalam hidup. Kita hidup bergereja, berjemaat. Kalau anggota jemaatnya ada 50 orang yang kumpul, kira-kira kepentingannya ada berapa? 50 orang yang kumpul, kepentingannya ada berapa? 50. Betul kan? Kenapa? Karena tiap orang punya kepentingan masing-masing. Tapi ketika kita dalam satu persekutuan, satu keluarga Allah, boleh nggak kita memaksakan kepentingan saya harus didahulukan dari yang lain? Bisa. Kalau kita memaksakan, rusak persekutuan kita. Sehingga di dalam ungkapan yang sering kali dikatakan gini, pernah dengar istilahnya win-win solution? Pernah dengar?
Ini penting win-win solution itu. Artinya apa? Enggak merugikan pihak satu dan juga enggak merugikan pihak saya. Kita ambil jalan tengah. Karena jalan tengah itu akan mengakomodasi semua kepentingan bisa sama-sama menikmati itu. Tapi sebaliknya kalau kita mau kepentingan saya sendiri yang ditonjolkan, rusak segala sesuatu. Ini berlaku untuk segala keadaan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan, dalam lingkup yang terkecil saja. Dalam keluarga, penting nggak win-win solution ini? Suami maunya seperti ini, istri maunya seperti ini. Kalau kita ngotot tetap pada pendirian kita masing-masing, apa yang akan terjadi? Benturan. Ya. Kalau udah benturan, timbul percikan api. Kalau percikan api dibiarkan, kebakaran. Kalau udah kebakaran, dua-duanya hangus. Tidak ada yang bisa dapat untung sama sekali. Betul, itu yang terjadi. Dalam hidup kita bergereja, sama. Satu punya kepentingan, yang lain ada kepentingan. Kalau kita mengotot sama-sama, benturan akan terjadi. Tapi kita mau cari jalan tengah di sana. Dan nanti kita lihat ya, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, ini menjadi titik rawan sekarang ini, betul nggak? Titik rawan, kita harus terus berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita Indonesia. Setiap kelompok punya kepentingan masing-masing. Sekarang ada 3 pasangan calon ya. Ini bukan artinya pilih nomor 3, bukan. Ada 3 pasangan calon. Setiap pasangan itu punya kepentingan masing-masing. Kalau kita ngotot pada kepentingan itu, timbul benturan di sana. Yang menjadi korban siapa? Rakyat jadi korban. Dan kita nggak mau terjadi hal seperti itu. Kita jemaat yang hari ini hadir, semua akan menentukan hak pilih kita ya. Tentunya beda-beda nggak? Beda-beda. Ada yang wah ketol banget, pokoknya saya mau pilih Amin. Yang lain nggak mau pilih Gemoy. Yang lain nggak mau pilih Satset. Kalau kita terus seperti itu, apa yang akan terjadi? Di gereja udah gak mau temenan lagi, musuhan. Di rumah ada, menjelang pemilu keluarga-keluarga banyak bercerai itu. Kenapa? Karena dengar ya, waktu zamannya Jokowi akan melawan Prabowo waktu itu, cerai loh suami dengan istri. Kenapa? Karena suaminya ngotot mau pilih Prabowo, istrinya ngotot pilih Jokowi. Satu Prabowo, satu Jokowi, nggak bisa ketemu. Akhir-akhirnya apa? Ke pengadilan tuh, cerai. Terus kalau yang salah satunya sudah menang, dapat apa ya suami istri ini? Nggak dapat apa-apa, bener. Ngapain kita ribut-ribut seperti itu ya? Ya, jadi hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Jangan kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita mencari jalan tengah di sana. Hal yang terakhir akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Apa yang Yesus peroleh dengan pengosoman dirinya? Yesus telah menunjukkan keteladanan melalui kehidupan dia pribadi. Dia telah mengosongkan dirinya. Apa yang telah Yesus lakukan itu apakah menjadi sesuatu yang mubazir sia-sia? Enggak. Dicatat di dalam firman Tuhan ini. Apa yang Yesus dapatkan? Dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus ditinggikan oleh Allah dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Setiap kita diberi oleh orang tua kita nama masing-masing. Tapi persoalannya apakah nama yang kita sandang itu adalah nama di atas segala nama nggak? Kadang-kadang namanya pasaran tuh, nggak ada satu yang luar biasa.
Tetapi beda dengan Yesus dikatakan. Dia sangat ditinggikan Allah dan diberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Luar biasa ya. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa-kuasa itu. Kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini akan bertekuk lutut takluk di dalam nama Yesus. Bapak Ibu pernah melihat orang yang ngusir setan? Pernah lihat? Ibu Limi pernah lihat seorang yang ngusir setan? Belum pernah. Siapa yang di sini pernah lihat hamba Tuhan atau pendeta yang ngusir setan? Pak Yun, dalam nama siapa Pak yang ngusir setan Pak? Dalam nama Yesus, betul ya? Bukan dalam nama yang lain. Benar ya? Jadi kalau kita lihat, setan akan takluk bukan dalam nama si A, si B, si C. Bukan itu. Tetapi dalam nama Yesus, setan itu akan takluk, tunduk. Dan ini telah terbukti melalui sebuah realita. Dalam nama Yesus itulah segala kuasa-kuasa yang lain akan takluk dan tunduk padanya. Yang terakhir kita lihat apa yang dikatakan di ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebuah pengakuan tentang siapa pribadi Yesus itu. Dialah Tuhan. Dan ini tidak dapat disangkali oleh siapapun. Ini sudah menjadi ketetapan Tuhan atas diri Yesus. Manusia bisa merekayasa segala sesuatu, pihak-pihak yang menyerang ke pihak kekristenan bisa mengungkapkan segala hal, tetapi firman Tuhan katakan semua lidah pada akhirnya akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu dimulai dari mana? Pengosongan diri Yesus. Terus bagaimana dengan kita nih? Kita sebagai seorang yang mengaku percaya Yesus. Di awal tadi saya katakan, kalau kita mengaku sebagai seorang Kristen, siapakah yang menjadi patron hidup kita, menjadi contoh buat hidup kita? Yesus, betul. Tetapi seringkali di dalam kenyataannya enggak seperti itu. Seringkali yang menjadi patron buat hidup dia justru manusia lama dia. Malahan dia bangga tuh. Ya, dia bangga dengan kehidupan manusia lamanya. Saya pernah dengar seperti ini. Ini seorang yang sudah jadi pelayan Tuhan. Terus timbul konflik ya dengan tetangganya. Lalu dia bilang apa? Kamu tahu nggak saya siapa? Saya preman di tempat asal saya. Saya bilang, apa urusannya ngaku jadi preman di sana? Aneh kan? Tapi itu jadi kebanggaan bagi dia. Jadi supaya orang sadar, saya ini masa lalu saya seorang preman, jago berantem. Jangan main-main dengan saya. Padahal dia lupa sekarang ini statusnya sebagai apa? Seorang hamba Tuhan. Itu masa lalu dia. Kehidupan yang jahat, yang berdosa itu masa lalu dia. Sekarang ketika dia percaya Yesus, sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, yang dia harus banggakan siapa? Yesus. Kita ketika misalnya mengalami perlakuan yang buruk dari orang lain, kita belajar dalam diri Yesus. Apa Yesus lakukan ketika orang berlaku buruk terhadap dirinya? Dia melawan. Dia langsung penting seperti ngusir setan. Ya, Yesus nggak menunjukkan sebuah perlawanan untuk orang yang menyakiti dia. Malahan sebuah perkataan yang agung Yesus ucapkan menjelang akhir kehidupan Yesus. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Jadi kalau kita diperlakukan oleh orang lain, kita katakan Tuhan ampuni dia. Mungkin saat ini dia nggak tahu apa yang dia perbuat, terbawa oleh emosi, lepas kendali, ampuni dia Tuhan. Ya. Kadang-kadang ada juga yang orang yang seringkali menjadi patron buat kehidupannya itu orang-orang di sekitarnya yang bersinggungan langsung dengan dia. Misalnya gini, kamu kok tabiatmu jelek banget ya? Iya, papa saya seperti itu dulu. Nurun, saya kan anaknya. Kalau saya anaknya, bapak saya berbuat seperti ini, saya akan ikutin seperti bapak saya. Itu menjadi kebanggaan. Apa itu yang Tuhan mau? Kalau kita ngaku sebagai seorang Kristen, patron hidup kita bukan lagi model seperti itu. Kita sudah punya patron sendiri, yaitu pribadi Yesus yang telah mengosongkan diri. Saya membayangkan, memimpikan seperti ini, kalau jemaat Tuhan yang ada di gereja ini menjadikan Yesus sebagai patron hidup kekristenannya. Indah nggak persekutuan kita satu dengan yang lain? Indah. Ya, itu menjadi kerinduan saya. Jadikanlah Yesus sebagai patron hidup kita, sehingga dalam kita berelasi satu dengan yang lain, wah, indah sekali. Kita nggak lagi mencari kepentingan sendiri. Kita nggak lagi mau menang sendiri. Tetapi kita lihat, kita mau bersama-sama untuk kepentingan bersama. Hari ini di dalam ibadah yang kita ikuti, kita akan mengingat kembali pribadi Yesus yang menjadi patron kehidupan kekristenan kita. Apa yang Yesus telah lakukan? Melalui sakramen perjamuan kudus. Waktu kita akan makan roti, kita akan minum anggur dari cawan Tuhan. Inilah bukti pengosongan diri Yesus itu. Dia sudah pada akhirnya taat sampai mati di salib. Dan kita akan memperingati melalui sakramen itu. Sehingga kembali kita lihat diri kita sendiri. Apakah saya sudah mengikuti patron yang Yesus telah berikan bagi kita? Amin. Firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita menunjukkan diri sesaat untuk kita mempersiapkan hati kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama diundang hadir oleh Tuhan untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang kita adakan pada pagi hari ini bertujuan untuk mengingat, mengenang kembali akan pribadi Yesus yang telah mati berkorban bagi kita. Dia mati supaya kita yang berdosa, yang percaya kepada Yesus mendapatkan kehidupan itu. Karena dosa kita telah diampuni dan telah disucikan dalam Yesus. Perjamuan kudus yang diadakan pada pagi hari ini diperuntukkan bagi jemaat yang sudah dibaptis ataupun yang sudah di sini. Dan bagi yang belum, itu tidak mengambil bagian di dalamnya. Dan kami juga mengundang bagi jemaat yang hadir yang dari gereja lain yang hari ini akan berbagian bersama-sama dengan kami di dalam sakramen ini. Mari kita menjadi sebuah keluarga besar Allah. Kita akan bersekutu menikmati sakramen ini.
Dan saya akan membacakan satu nats firman Tuhan yang akan melandasi kita menjalani sakramen perjamuan kudus pada pagi ini. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Ini yang Paulus katakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam doa. Bagi jemaat yang akan berbagian dalam sakramen ini, silakan berdoa secara pribadi, membereskan apa yang menjadi ganjalan di dalam hati kita, rasa kebencian, dendam yang masih kita pelihara. Mari kita nyatakan di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, Kau mendengar akan setiap doa pribadi yang kami sampaikan di hadapan Tuhan pada saat ini. Jikalau kami mendapat anugerah pada pagi ini untuk berbagian dalam sakramen perjamuan kudus, kami mau diri kami layak di hadapan Tuhan. Waktu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, rasa dendam, kebencian yang masih kami pelihara, Tuhan, kami mengaku di hadapan Tuhan dan kami mohon pengampunan dari Engkau. Sehingga ketika kami sudah membereskan diri kami, perjamuan ini akan menjadi berkat dalam hidup kami. Sebaliknya, kalau kami dengan cara yang tidak layak, masih ada kebencian, dendam yang kami pelihara, kami mengambil perjamuan ini, maka perjamuan ini bukan mendatangkan berkat bagi kami, tapi justru firman Tuhan katakan akan mendatangkan kutuk bagi kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau sucikanlah setiap kami yang sudah mengaku dosa dan kesalahan kami itu. Dan biarlah ketika kami akan menerima bagian di dalam sakramen ini, makan roti yang adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan, dan ketika kami minum anggur di dalam cawan ini, yang melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan bagi kami, biarlah kami boleh kembali mengingat betapa besarnya pengorbanan Yesus bagi kami, dan kami mau hidup mencontoh pribadi Yesus itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkan roti itu dan berkata kepada para muridnya,
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuhku yang sudah dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematianku. Setelah itu dia mengambil cawan, lalu dia berkata di hadapan murid-muridnya, cawan ini melambangkan darahku yang sudah ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu makan roti, minum dari cawan Tuhan, kamu ingat Yesus yang telah mati menebus dosa. Terimalah dan bagikanlah. Sambil roti dan cawan dibagikan, kita akan mengiringinya dengan menaikkan pujian salibnya, salibnya. Jemaat yang sudah menerima roti dan cawan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita masing-masing. Roti yang kita angkat pada saat ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat pengampunan dosa kita. Setiap kali engkau makan roti ini, ingatlah Yesus telah berkorban bagimu. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan yang kita angkat pada saat ini yang berisi air anggur melambangkan darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas salib. Setiap kali kita minum dari cawan Tuhan, kita ingat Yesus telah mati mencurahkan darahnya buat menebus dosa kita.
Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saya minta penginjil Luki akan berdoa syukur buat sakramen perjamuan yang sudah kita ikuti bersama-sama pagi ini. Setiap kali kami makan roti dan minum anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah yang terpecah dan tercurah bagi kami manusia berdosa, biarlah Tuhan tolong kami supaya kami mengingat betapa kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kami manusia berdosa, kami yang layaknya binasa karena dosa kami. Engkau tebus dengan darah-Mu, mati tersalib, dan Kau bangkit. Memberikan kami kehidupan yang baru, memberikan kami kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Tuhan tolong kami, supaya kami akan terus berkomitmen hidup di dalam Kristus, hidup merendahkan diri seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti perjamuan pada pagi hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Cawan akan dikumpulkan sambil nanti akan diiringi dengan pujian salibnya. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar firman-Mu yang diberitakan, dan juga terlebih lagi kami juga boleh mendapat anugerah kesempatan hari ini untuk bisa mengikuti sakramen perjamuan kudus. Biarlah apa yang boleh kami dengar tentang pengosongan diri Yesus sebagai patron hidup kekristenan kami, itu boleh kami realisasikan dalam praktek hidup keseharian kami. Terlebih lagi ketika kami mengenang Yesus yang telah mengosongkan diri itu, Yesus yang telah mati menebus dosa kami. Dan kami tidak ingin apa yang telah kami alami, kasih penebusan Kristus itu menjadi sia-sia dalam hidup kami yang tidak menunjukkan Kristus melalui hidup kami. Tuhan tolong kami di dalam kami berinteraksi satu dengan yang lain, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah hidup kami bergereja, ataupun dalam hidup kami bermasyarakat. Tuhan, biarlah kami boleh menampakkan, mencontohkan seperti apa Yesus telah contohkan bagi kami. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang menampakkan Injil yang terbuka di depan
orang di sekitar kami. Dan kami berdoa Tuhan, dalam hidup kami bergereja, biarlah kiranya Tuhan tolong di dalam derap langkah kami bersama-sama. Jikalau ada gesekan atau benturan yang pernah terjadi, kami mohon pemulihan daripada Engkau sendiri. Kasih-Mu itu yang akan membaharui, dan kasih-Mu itu juga yang akan mengikat kami kembali, sehingga hubungan yang sudah mulai jauh boleh didekatkan oleh kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh. Biarlah Tuhan yang kiranya beranugerah untuk menolong, menjamah apa yang menjadi kelemahan tubuhnya. Kami bersyukur hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama untuk beberapa jemaat Tuhan, untuk Ibu Abau, untuk Ibu Titi, yang hari ini bisa bersama-sama hadir dalam ibadah. Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memberikan anugerah-Mu di dalam mereka menjalani aktivitas keseharian. Mungkin ada kelemahan tubuh yang masih dialami. Kami berdoa Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu, kesembuhan itu akan terjadi dan dialami. Kami juga serahkan untuk kehidupan kami bergereja, ketika kami juga akan membentuk kepengurusan yang baru, ataupun kami akan meneguhkan untuk beberapa diakon yang akan menjadi majelis di dalam gereja Tuhan GKI Agape. Tuhan tolong memperlengkapi setiap mereka. Dan juga kami berdoa untuk kami akan menyusun program 1 tahun. Biarlah apa yang akan kami rencanakan dalam program itu boleh berdampak luas untuk kemajuan gereja-Mu, khususnya di tempat ini. Dan juga kami terus mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia saat ketika pemilihan umum akan diselenggarakan di tanggal 14 Februari mendatang. Tuhan tolong segala proses yang sekarang ini sedang berlangsung, keamanan dan ketertiban boleh tetap terjaga dengan baik dan tetap kondusif. Dan kami yang akan menggunakan hak pilih kami diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga kami boleh memilih orang yang tepat, yang terbaik, yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi ini kami telah sampaikan di hadapan Engkau, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak bernama Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, disakitkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah pada hari ini.
yang dilandasi di dalam kitab Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyikan untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita akan iringi dengan pujian bawa persembahanmu. Berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi ini di mana kami boleh belajar memberikan persembahan yang tentunya semua itu adalah dari milik-Mu dan pemberian-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami berusaha bekerja dan berkarya bagi Tuhan, terima kasih Tuhan boleh memberkati untuk kami yang sudah belajar memberi pada hari ini, dan Tuhan juga akan memberikan hikmat dan marifat Tuhan kepada pengurus gereja untuk dapat mengelola keuangan ini yang dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.